Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM D1A1200059. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Apabila suatu masalah linear programming melibatkan lebih dari dua variabel keputusan, maka metode grafik tidak dapat digunakan lagi, sehingga diperlukan metode simplex. Metode simplex yaitu suatu cara yang lazim dipakai untuk menentukan kombinasi optimal dari dua variabel atau lebih dengan menggunakan tabel-tabel. Masalah-masalah maksimasi laba. Langkah-langkah penyelesaian. Mengubah fungsi tujuan dan batas-batasan. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semuanya bergeser ke kiri. Contoh, fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 menjadi Z kurang 3x1 kurang 5x2. Batasan-batasan diubah menjadi kesamaan dengan cara menambah slack variabel. Slack variabel adalah S1, S2, sampai Sn. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka slack variabel dimulai dari S1, S2, dan seterusnya. Misalnya, batas-batasan 2x1 lebih kecil dari 8, 3x2 lebih kecil dari 15, 6x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 30. Non negatif, x1, x2 lebih besar daripada 0. Menjadi batas-batasan 2x1 tambah s1 sama dengan 8, 3x2 tambah s2 sama dengan 15, 6x1 tambah 5x2 tambah S3 sama dengan 30. Non negatif, X1, X2 lebih besar daripada 0. Penyusunan persamaan-persamaan di dalam tabel dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, NK adalah nilai kanan persamaan atau nilai di belakang tanda sama dengan. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan persamaan, seperti pada tabel berikut. 3. Memilih kolom kunci. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar, dan berilah tanda segi 4 pada kolom tersebut. Kolom kunci pada tabel tersebut yaitu X2 -5035. 4. Memilih baris kunci. Terlebih dahulu dicari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai kolom NK per nilai kolom kunci, yaitu 0 per 5, 8 per 0, 15 per 3, 30 bagi 5 sama dengan 0, 0, 5, 6. Pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Berilah tanda-tanda segi 4 pada garis kunci tersebut. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan dalam baris kunci disebut angka kunci. Jadi baris kunci pada tabel tersebut yaitu 0, 8 bagi 0 tidak diketahui, 15 per 3 sama dengan 5, 30 bagi 5 sama dengan 6. 5. Mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara gantilah variabel dasar pada garis tersebut dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Nah, nilai baris kunci tersebut yaitu 0 bagi 3, 3 bagi 3, 0 bagi 3, 1 bagi 3, 0 bagi 3, 15 bagi 3. Hasilnya itu 0, 1, 0, sepertiga, 0, dan 5. 6. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci dengan rumus baris baru. Baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci X nilai baru baris kunci. Z
Z Z min 3 min 5 0 0 0 0 dikurang min 5 dikali 0 1 0 1 per 3 0 5. Hasilnya min 5 min 3 0 0 0 kurang 0 min 5 0 min 5 per 3 0 min 25. Dan jawaban terakhirnya yaitu min 3 0 0 5 per 3 0 25. S1 baris lama karena koefisien pada kolom kunci adalah 0. S3 sama dengan 6 5 0 0 1 30 dikurang 5 dikali 0 1 0 sepertiga 0 5. Hasilnya 6 0 0 min 5 per 3 seper dan 1 dan 5. Dapat dimasukkan pada tabel berikut. 7. Melanjutkan perbaikan. Ulangi langkah-langkah ke-3 sampai dengan langkah ke-6. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama. Tidak ada yang bernilai negatif, berarti hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Baris kunci baru dapat dilihat pada tabel berikut dengan diberikan tanda kolom-kolom, yaitu 6 bagi 6, 0 bagi 6, 0 bagi 6, min 5 per 3 per 6, min 1 per 6, 5 per 6, hasilnya 1 0 0 min 5 per 18, min 1 per 6, 5 per 6. Z sama dengan min 3 0 0 0 5 per 3 0 25 dikurang min 3 dikali 1 0 0 min 5 per 18 1 per 6 5 per 6 dengan hasil akhirnya yaitu 0 0 0 5 per 6 seper 2 271 per 2. S1 yaitu 201,008 dikurang 2 dikali 1 0 0 min 5 per 18 seper 6 5 per 6 dengan hasil akhir yaitu 0,0015 per 9 min 1 per 3. X2 nya yaitu baris lama karena koefisien pada kolom kunci adalah 0. B. Masalah minimasi biaya. Langkah-langkah penyelesaian. Untuk langkah 1 dan 2 maksimasi. Kedua, langkah ketiga, pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terkecil. 4. Untuk langkah 4, 5, dan 6 maksimasi. 7. Langkah ke-7, ulangi langkah ke-3 sampai dengan 6. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan. Tidak ada yang bernilai positif. Demikianlah yaitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.